Pemirsa, pemilihan Paus baru penerus Paus Fransiskus digelar pada hari ini, Rabu 17 Mei 2025. Sebanyak 133 kardinal dari seluruh dunia akan mengikuti konklav. Proses pemilihan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia ini berlangsung di Kapel Sistina Vatikan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, kami sudah terhubung dengan Koordinator Umum Komunikasi SVD di Generalat Roma, Romo Kasmir Nema. Selamat malam waktu Indonesia, selamat siang waktu Roma, Romo. Selamat siang waktu Roma, Vatikan, dan selamat malam waktu Indonesia, Jakarta. Iya, Romo Kasmir, hari ini adalah hari pertama berlangsungnya konklav. Boleh diceritakan seperti apa suasana di sana dan apakah sudah keluar asap pertama hari ini? Kemarin sore saya sempat masuk dan mengantar salah satu kardinal dari kongregasi saya, Kardinal Kikuchi dari Jepang. Saya sendiri bersama sopir mengantar beliau dan persis sampai di depan pintu Santa Marta, Domus Santa Marta. Jadi security tidak mengizinkan saya dan sopir untuk masuk ke dalam ruangan untuk membawa koper. Mereka sendiri yang membawa koper tersebut. Lalu kami diminta untuk segera meninggalkan area Domus Santa Marta. Jadi suasana di dalam sejak kemarin itu kita melihat itu sangat-sangat tenang. Dan hari ini tadi seperti yang sudah diinformasikan tadi bahwa sudah ada misa pembukaan apa yang kita sebut Pro Eligendo Pontifice. Misa pemilihan paus yang dipimpin oleh kolegium para kardinal, yaitu Kardinal Giovanni Battista Re. Beliau sendiri sudah berumur 91 tahun dan beliau berdasarkan aturan dia tidak punya hak untuk mengikuti dalam pemilihan ini. Suasananya kita lihat dalam misa itu sangat-sangat sakral, sangat tenang, sangat solemn, dan begitu banyak umat antusias mengikuti. Dan kelihatannya para kardinal ada yang mukanya cukup serius, ada yang terlihat tenang, yang mungkin juga ada yang grogi karena tidak semua dari mereka mempunyai pengalaman. Sebagian besar tidak memiliki pengalaman untuk mengikuti konklav. Oke, baik. Ini kan kalau menurut pemberitaan adalah konklav pertama yang diikuti lebih dari 120 kardinal. Ada 133 kardinal, jadi lebih dari 120 artinya melampaui batas resmi yang ditetapkan dalam konstitusi apostolik. Nah, seperti apa sebenarnya antusiasme umat Katolik mungkin di Roma, di sekitar Vatikan, menyambut seperti apa jalannya konklav? Kita lihat mulai dari misa pembukaan tadi begitu banyak umat yang hadir sendiri di lapangan Santo Petrus, dan saya tadi selesai kursus melewati depan Santo Petrus, masih begitu banyak umat yang di sana, dan yang pasti bahwa sebentar jam 7 atau sekitar jam 6 waktu Roma, tengah malam mungkin waktu Indonesia Jakarta, akan ada banyak umat yang hadir dan menunggu asap pertama yang akan dikeluarkan melalui cerobong yang sudah disiapkan. Karena pada hari ini pemilihan pertama dilakukan sekitar jam 4.30 waktu Roma, Vatikan, dan kita tidak tahu asap apa yang akan keluar pada hari pertama ini. Baik, Romo, kan ada beberapa nama calon kardinal yang diunggulkan. Kita sudah menyaksikan beberapa nama itu keluar di media. Kira-kira menurut Anda seberapa besar peran media dan opini publik kemudian meskipun ya para kardinal ini diisolasi akan bisa membentuk atau mempertajam atau mempercepat proses konklav itu kemudian mencapai salah satu paus terpilih? Ya, tentu kita tidak hindari bahwa media punya peran yang sangat besar kalau kita lihat dari segi perspektif komunikasi, yaitu framing teori. Bagaimana media berusaha untuk memframing tokoh-tokoh tertentu kepada seluruh pembaca di dunia. Tetapi bagi saya tidak tahu apakah pemberitaan yang dilakukan oleh media secara masif itu akan mempengaruhi mindset para kardinal 133 orang yang sekarang sudah berkumpul di Domus Santa Marta atau tidak. Kita tidak tahu. Bahwa tentu sebagai manusia mereka ada diskusi, ada pergolakan sebagai seorang pribadi, tetapi hanya para kardinal sendiri yang tentunya tahu situasi batin mereka, apakah mereka dipengaruhi oleh media atau tidak.
Oke, Romo Kasmir, mungkin bagi pemirsa Nusantara TV yang saat ini sedang menyaksikan bisa disegarkan kembali kira-kira prosesnya akan seperti apa di dalam ketika para kardinal ini mengikuti konklav. Ya, secara umum tadi kita sudah menyaksikan bersama bahwa ada misa pembukaan menandai bahwa konklav sudah dimulai. Lalu setelah misa tadi para kardinal sekarang berada bersama, mereka sedang menyantap siang bersama berdasarkan agenda yang kita terima juga dari Press Office Vatikan. Dan saat ini mereka berada di Domus Santa Marta. Masih bergabung kardinal-kardinal yang di atas umur 80 tahun. Nanti pada saat sekitar jam 3 sore waktu Vatikan, mereka akan diarahkan kepada apa yang disebut dengan Kapela Paulina, tempat di mana mereka sesungguhnya melaksanakan pemilihan paus itu sendiri. Karena pemilihan paus bukan dilakukan di Domus Santa Marta. Nanti pada saat sebelum pemilihan putaran pertama dilakukan, ada yang disebut dengan Master of Ceremony akan menyampaikan sesuatu yang dikenal dalam bahasa Latin extra omnes, artinya semua kardinal di atas umur 80 tahun harus segera keluar ruangan, sementara kardinal yang punya hak untuk memilih berada di dalam ruangan dan siap untuk melakukan voting yang pertama. Voting pertama hari ini hanya lakukan satu voting, dan kalau pemilihan pertama ini memenuhi peraturan yaitu 2/3 dari total suara, artinya sekitar 91 orang dari seluruh kardinal yang ada, maka asap yang kita saksikan malam ini sekitar jam 7 waktu Vatikan adalah asap putih. Kalau tidak, maka yang keluar akan asap hitam. Lalu kalau tidak terjadi atau tidak ada hasil akhir pada hari ini, maka dilanjutkan dengan hari esok. Berdasarkan aturan, maka setiap harinya akan dilakukan 4 kali pemilihan, 2 kali pada pagi hari, 2 kali pada malam hari atau sore hari. Lalu setiap hari akan diumumkan hasilnya. Seperti tadi saya sampaikan, kalau belum ada paus terpilih, maka akan ada asap hitam. Kalau sudah ada, akan ada asap putih. Ketika nanti ada kemungkinan bahwa tidak akan mencapai kesepakatan, para kardinal tidak berpihak atau belum memilih satu nama, maka akan ada kemungkinan proses pemilihan itu sangat panjang. Dalam sejarah sudah dicatat bahwa ada pemilihan paus dilangsungkan selama 3 tahun. Iya. Bahkan juga ada yang tercatat dalam sejarah pemilihan paus itu sendiri juga dilakukan hanya dalam 10 jam. Jadi banyak kemungkinan bisa saja terjadi. Yang pasti kalau terjadi sudah 35 kali pemilihan berdasarkan aturan dan belum ada paus terpilih atau suara yang mayoritas, maka berdasarkan aturan 1 dan 2 suara terbanyak yang akan mengikuti pemilihan untuk proses selanjutnya sampai paus terpilih bisa ditentukan. Jadi nanti kalau sudah terjadi itu, maka seorang kardinal paling muda akan menghitung suara, dan nanti salah satu kardinal juga akan mengumumkan kepada publik bahwa habemus papam, artinya kita sudah mempunyai paus, dan paus akan diperkenalkan secara pada publik dan beliau akan menyampaikan pidatonya yang pertama. Kira-kira itu prosedur secara singkat proses pemilihan paus mulai hari ini sampai nanti paus terpilih. Ya, sedikit konfirmasi Romo, 80% para kardinal yang saat ini mengikuti konklav adalah hasil pilihan dari Paus Fransiskus. Apakah artinya kemudian para kardinal ini adalah para kardinal yang punya persepsi terhadap gereja atau membangun gereja yang sama seperti Paus Fransiskus? Kita boleh saja mempunyai pandangan seperti itu, karena tentu Paus Fransiskus sebelum beliau memutuskan untuk memilih para kardinal tersebut beberapa tahun silam, mungkin ada kecocokan, kesamaan perspektif dalam membangun gereja, tapi kita tidak tahu apakah mereka itu sungguh-sungguh
sama seperti Fransiskus atau mereka juga memiliki pandangan berbeda dalam hal membangun gereja. Tapi yang pasti bahwa mereka adalah kardinal gereja Katolik yang dipercayakan oleh Paus, dan juga mereka sudah terbukti memimpin dalam konteks gereja lokal mereka masing-masing. Baik, bukan hanya memilih pemimpin gereja, tetapi juga banyak pihak yang melihat proses konklav ini sebagai kemana arah gereja akan berpihak pada sejumlah isu global. Kira-kira kalau menurut analisa Anda, apakah ini nanti akan menghasilkan pemimpin yang jauh berbeda dengan Paus Fransiskus, atau kemungkinan umat Katolik tidak akan terlalu kaget dengan Paus yang baru? Dalam perspektif saya sebagai seorang media, ada 3 kategori kemungkinan besar paus yang akan terpilih, yaitu paus yang berwawasan konservatif, paus yang berwawasan moderat, lalu paus yang berwawasan progresif. Kita tidak tahu, media sudah menganalisa begitu banyak sekali siapa saja tokoh yang berada dalam wawasan konservatif, moderat, dan progresif. Semua ada di sana. Para paus itu terutama para kardinal itu terutama kandidat yang disebutkan itu sudah dimasukkan dalam kategori-kategori tersebut. Yang kita tunggu adalah siapa paus terpilih. Apakah dia nanti berasal dari kalangan konservatif atau dari kalangan menengah, tokoh menengah yaitu moderat, atau dari kalangan progresif seperti Paus Fransiskus. Siapapun nanti yang paus yang terpilih itu adalah paus yang terbaik yang kita harus terima, dan kita harus apresiasi dan menerima beliau. Kalau dia adalah berasal dari golongan progresif, saya yakin wawasan pemikirannya, cara pandangnya, misinya juga pasti tidak jauh berbeda dari Paus Fransiskus. Baik. Tapi kalau berasal dari dua kalangan yang lain, mungkin saja sedikit berbeda dengan Paus Fransiskus. Proporsinya seperti apa, Romo, dari 133 kardinal yang saat ini menjalani konklav? Seberapa besar? Apakah ada yang lebih besar di konservatifkah, atau memang proporsinya cukup berimbang untuk tiga aliran ini? Tentu angka sesungguhnya kita tidak pernah tahu, tapi kalau kita melihat seperti pertanyaan awal tadi, apakah mereka itu seperti Paus Fransiskus, karena 80% dari mereka dipilih oleh Paus Fransiskus. Bisa saja kalau kita menggunakan teori itu, maka seharusnya para kardinal ini lebih mayoritas berasal dari golongan progresif. Oke, jadi harusnya kemudian tidak akan terlalu jauh berbeda perspektifnya terhadap beberapa isu dunia yang akan menjadi arah gereja di masa depan, ya kira-kira, Romo? Kira-kira seperti itu kalau dalam bacaan saya. Oke, kalau untuk masyarakat Roma sendiri, Anda membacanya dari nama-nama yang sudah bermunculan, mana yang lebih diunggulkan oleh masyarakat Roma, khususnya umat Katolik, untuk menjadi paus berikutnya? Ya, tentu saya belum membuat satu survei akademik yang cukup serius untuk mengetahui isi hati para umat, tapi berdasarkan konversasi secara terbuka dan tidak formal, memang ada beragam. Ada yang menginginkan melanjutkan legasi yang sudah dimulai oleh Paus Fransiskus, tapi juga tidak sedikit orang juga mendambakan seorang pengganti Santo Petrus seperti kembali kepada masa sebelumnya. Jadi bagi saya, siapapun tokoh yang dipilih nanti, yang pasti bahwa dia adalah figur pengganti Santo Petrus. Entahkah dia dari kalangan konservatif, moderat, atau progresif, karena toh meskipun nanti dia dari kalangan konservatif, jadi saya yakin dia juga tidak akan begitu semaunya beliau untuk membuat atau melakukan reformasi dalam bentuk apapun, karena Gereja Katolik adalah salah satu institusi yang punya tradisi yang cukup kuat, aturan yang jelas, hukum yang jelas. Jadi seorang paus tidak seenaknya juga untuk merubah, meskipun itu nanti misalnya paus terpilih berasal dari golongan progresif.
Baik, jadi berapa jam lagi kira-kira Romo kita akan bisa melihat asap pertama konklav hari ini? Waktu Roma saat ini sekitar 12 menit lagi jam 2, artinya sekitar 5 jam. 5 jam lagi kalau berdasarkan press release yang dikeluarkan, jam 7 waktu Vatikan akan ada asap pertama. Jadi pemilihan sekitar berapa jam lagi akan dilakukan pemilihan pertama. Oke, baik. Kita sama-sama nantikan di Jakarta seperti apa perkembangan pemilihan paus baru di konklav yang saat ini berlangsung di Vatikan. Terima kasih Romo Kasmir Nema, Koordinator Umum Komunikasi Generalat SPD Roma Italia untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Sama-sama. Selamat siang.